Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hijjal bait, wa shaumi ramadan. Saudaraku, di dalam rukun Islam terdapat salah satu rukun, yaitu zakat. Zakat adalah suatu kewajiban orang-orang yang berkelebihan harta untuk diberikan kepada para duafa, fakir dan miskin. Saudaraku, zakat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi individu dan fungsi kesalehan sosial. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu. Sudah berapa lama Bapak usaha seperti ini? Sudah 7 tahunan. Sudah 7 tahun, lumayan lama Pak ya. Itu kira-kira cukup enggak hasil dari para usaha Bapak ini untuk? Nggak cukup. Masih kekurangan Pak ya? Kekurangan, ada kurang, kadang-kadang pagi makan, sore nggak ada nggak cukup. Ini. Saudaraku, zakat adalah fungsinya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, untuk mengangkat harkat dan martabat kaum duafa. Makanya di dalam hal ini Islam mengajarkan, mewajibkan kita untuk menunaikan zakat, yaitu bagi kita orang-orang yang berkelebihan harta. Begitupun bagi mereka orang-orang yang sedang sakit, yang tidak mampu untuk berobat. Fungsi daripada zakat sangatlah luar biasa. Saudaraku, pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab pertama kali membentuk amil zakat, yaitu di Yaman. Ketika itu Mu'ad bin Jabal sebagai ketuanya. Gubernur Yaman tersebut, surplus zakatnya dikasihkan kepada pemerintah pusat, yaitu pemerintahan Umar bin Khattab. Tahun pertama, sepertiga daripada surplus zakatnya dikasihkan ke pemerintah pusat. Begitupun dengan tahun yang kedua, setengah daripada surplus zakatnya. Dan yang ketiga, 100% surplus zakatnya dikasihkan kepada pemerintah pusat. Kenapa? Karena di Yaman dengan potensi zakat seperti itu, masyarakatnya sudah sejahtera sehingga tidak ada yang mau menerima zakat-zakat itu. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana di Baghdad, Gubernur Baghdad Yazid bin Abdul Rahman ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan zakat-zakat orang muslim yang ada di Baghdad. Suatu ketika, Gubernur Baghdad Yazid bin Abdul Rahman mengirimi surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang isi daripada surat itu, beliau mengatakan bahwa telah terjadi surplus zakat yang berlimpah di baitul malnya. Hai Yazid, sampaikanlah zakat-zakat itu kepada para pekerja yang memerlukan upah. Dijawab oleh Yazid, wahai Khalifah, saya sudah menyerahkan zakat-zakat itu, tetapi uang-uang zakat itu masih menumpuk di baitul mal kami. Kalau begitu, sampaikanlah lagi kepada orang-orang yang mau menikah sebagai maharnya. Kata Yazid bin Abdul Rahman, itu pun sudah kami lakukan. Dan ternyata uang zakat itu masih banyak. Sampai yang terakhir, kalau begitu, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berikanlah kepada para pengusaha agar dijadikan modal. Dan janganlah engkau ambil kembali modal itu. Saudaraku, dari dua kisah tadi, ketika zakat dikelola dengan baik, maka akan mensejahterakan seluruh masyarakat. Apalagi di Indonesia, sebagai komunitas muslim terbesar di dunia. Apabila semua kita umat Islam sadar akan kewajiban kita mengeluarkan zakat, niscaya tidak akan ada lagi orang-orang fakir, miskin dan duafa di negeri ini. Saudaraku, solusi pengentasan kemiskinan dengan zakat pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Begitupun pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitupun di negeri kita, tidaklah akan mustahil apabila semua itu akan terwujud. Yang pertama, semua kita umat Islam harus mencari formula yang tepat, merumuskan bagaimana pengelolaan zakat-zakat kita dengan baik, sehingga akan terbangun sistem yang baik dan menghasilkan zakat sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, kita sadarkan diri kita bahwa zakat adalah kewajiban bagi kita orang-orang mampu yang berkelebihan harta. Karena zakat akan membersihkan harta-harta kita. Rasulullah
mengatakan, kotoran yang ada di dalam kolam itu ibarat zakat yang harus dikeluarkan, sehingga akan menjadi bersih. Kemudian yang ketiga, para mustahik harus senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk merubah nasib hidupnya menjadi lebih baik. Karena kata Rasul, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih utama daripada tangan yang di bawah. Saudaraku, momentum bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan sebagai ladang amal ibadah kita. Jika kita mempunyai kelebihan harta di bulan ini, mari kita infakkan, kita zakatkan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkannya. Karena di bulan ini, amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.